Oke. Em, Tentunya dongeng itu dimulai dari suatu awalan Alkisah. Hiduplah di suatu kerajaan yang bernama Sekar Kuning, seorang raja dan seorang permaisuri yang hidup berbahagia. Mengapa mereka berbahagia? Sebab kerajaan mereka begitu sejahtera, masyarakatnya hidup dengan damai, mereka dilimpahi kekayaan alam, mereka diberikan segala macam bentuk anugerah sehingga kehidupan bermasyarakat mereka begitu tentram. Namun hal yang membuat raja dan permaisuri menjadi lebih bahagia lagi adalah ketika akhirnya mereka memiliki keturunan, dan keturunan itu seorang putri yang bernama Putri Mandalika, diberi nama Putri Mandalika. Raja dan Ratu Sekar Kuning itu berbahagia sekali mendapatkan seorang anak perempuan yang kelak bisa memimpin kerajaan tersebut. Maka dari itu raja dan permaisuri mereka berdua memberikan pendidikan sesuai dengan pendidikan seorang pemimpin. Putri Mandalika digambarkan seorang putri yang berparas cantik, rambutnya panjang, kemudian wajahnya cemerlang, dan yang lebih membuat orang-orang mengagumi Putri Mandalika adalah bagaimana sang putri tersebut seseorang yang bersifat baik. Misalnya dikala raja dan permaisuri mengatakan, "Putri, ketika putri tumbuh mendewasa, Tuan Putri, apakah yang kau hendaki di hari ulang tahun yang berbahagia ini?" Lalu Tuan Putri mengatakan, "Saya tidak menginginkan apa-apa karena yang paling utama adalah bagaimana ia bisa membahagiakan rakyatnya." Jadi Putri Mandalika selalu mendahulukan rakyat di kerajaan Sekar Kuning. Bahkan rakyatnya itu sangat mencintai Putri Mandalika, sebab dari Putri Mandalika berusia remaja hingga dewasa, hari-harinya dihabiskan bersama-sama dengan masyarakat. Ia selalu mendatangi rumah-rumah warga, rumah-rumah penduduk kerajaan, selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan dirinya. Berbangga hatilah raja dan permaisuri karena menganggap bahwa mereka telah membesarkan seorang putri yang begitu baik sifatnya, yang memiliki kepekaan kemanusiaan, sehingga raja selalu berbangga, dan begitu juga permaisuri. Namun pada suatu ketika suatu tragedi terjadi di kerajaan Sekar Kuning. Apa yang terjadi adalah tiba-tiba raja mendadak diserang sakit. Lalu ketika raja sakit, Putri Mandalika merasa begitu sedih karena ia merasa bahwa kedekatannya dengan ayahnya begitu menyedihkan hatinya ketika ia melihat ayahnya yang biasanya begitu kuat, begitu berwibawa, duduk di singgasananya atau sedang bertemu dengan tamu-tamunya, tiba-tiba terkulai lemas di pembaringan. Tidak lama kemudian, sayang sekali, kerajaan Sekar Kuning akhirnya meninggal dunia. Bingunglah para penasehat, sebab wafatnya seorang raja tentunya menimbulkan kesimpangsiuran, menimbulkan rasa takut, rasa putus asa dari rakyatnya.
Tetapi tentunya apa yang kemudian menjadi duka, dan saat itu Putri Mandalika ia mendapatkan kedukaan luar biasa karena harus kehilangan ayahnya, tetapi ia tidak sempat berduka terlalu lama. Mengapa? Sebab Putri Mandalika harus segera memikirkan kesejahteraan dan kelangsungan kerajaannya. Lalu ia mengatakan pada penasehat-penasehat kerajaan, ketika akhirnya Putri Mandalika diangkat sebagai ratu di kerajaan Sekar Kuning, ia memahami bahwa suatu posisi untuk menjadi seorang ratu, posisi untuk menjadi seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Karena itulah kemudian Putri Mandalika bertekad bahwa ia akan meneruskan warisan dari ayahnya, pekerjaan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Ia berharap bahwa ia bisa membanggakan bagi rakyatnya dan juga bagi ibunya. Tak lama kemudian tentunya karena Putri Mandalika sudah menempatkan dirinya, melatih dirinya untuk memimpin, memahami apa problem sosial itu, memahami politik, baik itu di dalam negeri, mengelola suatu tata negara atau tata kerajaan, tapi ia juga memahami pentingnya diplomasi itu seperti apa, karena memang Putri Mandalika punya kepekaan, kecerdasan sebagai seorang pemimpin. Ia tidak sempat berlarut-larut dalam dukanya kehilangan ayahnya. Ia langsung mengabdikan hidupnya untuk rakyatnya. Namun di kerajaan yang lain, karena di kerajaan Sekar Kuning bertetangga dengan beberapa kerajaan, khususnya di sebelah barat ada kerajaan Sawing ya, yang rajanya bernama Raja Johor. Lalu di sebelah timur ada juga raja dari kerajaan Lipur. Nah, apa hubungan Putri Mandalika dengan kerajaan-kerajaan tetangganya dengan keseluruhan cerita ini? Nah, apa yang terjadi di kerajaan itu yang mereka dengan dinamikanya tersendiri. Di kerajaan Sawing itu Raja Johor memiliki 2 patih. Nah, suatu saat patih itu mengatakan, wahai Raja Johor yang terhormat, yang sudah memimpin, yang dikagumi oleh rakyatnya, memang engkau di mata kami sempurna. Tapi ada satu hal yang menyebabkan kesedihan untuk Raja Johor, yakni bahwa Raja Johor itu masih single, masih sendiri. Memang kalau kita pikirkan bagaimana simbol-simbol belakangan aja di dalam dongeng itu menarik sekali. Nanti kita bisa diskusi. 2 patih itu mengatakan, bukankah ini saatnya raja untuk mempersunting seorang permaisuri? Raja Johor, oh iya juga ya, dia tentunya tidak ingin mengecewakan orang tuanya, masyarakatnya, dan rajanya. Akhirnya beliau tanya, oke, 2 patih yang sangat aku percaya, kira-kira kamu ada masukan nggak permaisuri mana saja yang mungkin bisa dipersunting? Oh, langsung buru-buru lah mereka berdua itu mengatakan, oh saya mendengar ada seorang putri yang sangat cantik, pemimpin dari kerajaan Sekar Kuning yang sangat bijaksana, yang berbudi luhur, tepat sekali sepertinya untuk menjadi permaisuri kerajaan Johor, kerajaan Sawing untuk Raja Johor. Raja Johor langsung tertarik. Seperti apa sih kecantikan Putri Mandalika yang disebut-sebut sebagai bintang atau disebut sebagai keindahan kerajaan Sekar Kuning.
Ternyata pembicaraan yang serupa tidak hanya terjadi di kerajaan Sawing saja, di kerajaan Lipur juga seorang raja bernama Raja Bumbang juga punya percakapan yang sama. Raja di sebelah timurnya, sekarang di sebelah timur, tadi sebelah barat, sekarang di sebelah timur. Raja kan udah sukses nih, udah punya banyak prestasi, kita sudah jadi kerajaan yang gemah ripah, semuanya berkecukupan. Tapi kan sayang ya Raja, kalau misalnya Raja nggak punya keturunan. Udah waktunya nih Raja Bumbang dari kerajaan Lipur untuk memiliki seorang permaisuri. Ketika ditanya oleh Raja Bumbang yang juga mempertimbangkan kebahagiaan orang tua dan rakyatnya, dia tanya, ya udah kalau gitu kira-kira Bapak Patih siapa yang diusulkan untuk menjadi permaisuri? Apa yang disampaikan oleh kedua patih adalah mereka mengatakan, ada satu kerajaan bernama Sekar Kuning yang dipimpin oleh seorang perempuan yang cantik sekali bernama Putri Mandalika. Wah, kalau misalnya Putri Mandalika bisa menjadi permaisuri, itu luar biasa sekali, pasti melengkapi kebesaran daripada Raja Bumbang. Wah, berbahagialah Raja Bumbang, merasa bahwa sudah mendapatkan semacam pencerahan. Dikirimkanlah utusan ke kerajaan Sekar Kuning. Lalu ketika dikirimkan para patih untuk menyampaikan surat dari raja, dua utusan itu tiba bersamaan. Bingunglah kalau digambar buku Ibu Murti Bunanta. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ketika Putri Mandalika bertemu dengan utusan raja dari kerajaan baik di sebelah barat maupun di sebelah timur. Lalu ketika ditanya, ini surat dari apa ya Bapak? Surat tentang apa ya Pak? Oh begini, Yang Mulia, kami ada keinginan untuk raja kami ingin mempersunting Putri Mandalika. Wah, kagetlah Tuan Putri. Begitu juga ketika ketemu utusan dari kerajaan Lipur, kami ingin mempersunting Tuan Putri sebagai istri dari kerajaan raja di kerajaan Lipur. Terkejutlah Putri Mandalika. Mungkin untuk sebagian besar menganggap, ya apa sih persoalannya, kan Tuan Putri tinggal memilih siapa yang ingin dijadikan suami. Dengan demikian bisa melanjutkan kehidupan menjadi seorang permaisuri dan bisa menyatukan dua kerajaan. Tapi Tuan Putri tidak merasakan kebahagiaan. Mengapa? Karena gagasan yang ada di dalam hati Putri Mandalika adalah, pertama yang amat sangat ia cintai adalah rakyat Sekar Kuning. Ia ingin membahagiakan rakyatnya. Ia merasa belum mencapai semua cita-citanya untuk menyejahterakan maupun mendorong kerajaan Sekar Kuning menjadi tempat yang begitu ideal di dalam aspirasi atau pikirannya. Ia juga merasa mengapa ya untuk menjadi seorang ratu saya harus dibayang-bayangi suatu tuntutan buru-buru menikah, padahal belum bekerja melakukan hal-hal yang ia cintai dan hal-hal yang bisa membawa kebaikan untuk masyarakatnya. Ini tentu pemikiran atau cerita folklore yang menurut saya menarik ya, karena seringkali kalau kita beranggapan tentang tokoh-tokoh perempuan dan bagaimana di dalam cerita rakyat, tokoh-tokoh itu seringkali muncul sebagai tokoh yang tidak berdaya. Di cerita ini, di cerita suku Sasak ini, Putri Mandalika
muncul sebagai sosok yang memahami keinginannya, apa kehendaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh Putri Mandalika? Putri Mandalika kemudian menulis surat dan menolak kedua lamaran tersebut. Apa yang Putri saat itu tidak pikirkan, ternyata penolakan itu punya konsekuensi, termasuk juga timbulnya semacam friksi atau semacam tensi di antara kerajaan-kerajaan itu. Bahkan kalau di dalam cerita di versi-versi yang lainnya, bahkan dikatakan bahwa pelamarnya Putri Mandalika itu bermacam-macam kerajaan, ada hampir 10 pangeran berusaha melamar Putri Mandalika. Resahlah hatinya ketika ia menyadari bahwa tindakan atau surat yang dikirimkan baik itu ke kerajaan Suwing dan ke kerajaan Lipur punya konsekuensi yang membahayakan rakyat. Tapi yang ia pikirkan bukan hanya rakyatnya saja, tetapi juga rakyat di kerajaan-kerajaan itu. Bahwa ia merasa gimana ya, kok dia ingin punya pilihan untuk menjalani kebebasannya, melakukan pengabdian pada masyarakat di Sekar Kuning, tetapi ia dihadapkan dengan fakta yang ketika ia menjadi seorang ratu yang masih muda, ia tidak terbayang bahwa terjadi friksi semacam ini, terjadi konflik semacam ini. Akhirnya bertanyalah ia pada para penasehat, bertanya pada ibunya. Lalu karena semenjak kecil Putri Mandalika itu begitu dekat dengan laut, ini kerajaan di pesisir, ia kemudian berusaha bermeditasi atau berusaha mencari jawaban dengan bermeditasi. Maka bermeditasilah Putri Mandalika di pinggir laut. Dan ketika bermeditasi, ia mengimpikan kakeknya. Lalu kakeknya tiba dan mengatakan bahwa cucuku, memang betul apa yang kau alami saat ini begitu berat dan cobaanmu begitu berat. Tetapi inilah ujian seorang yang menjadi pemimpin. Maka apa yang dirasakan oleh Putri Mandalika, meskipun mimpi itu tersirat ya, tidak sesuatu yang gamblang dan jelas pesannya apa saja, apa yang ia rasakan bahwa oke, saya harus ambil suatu sikap, saya harus mengambil suatu keputusan yang akan membahagiakan semua orang, yang akan menyejahterakan semua orang, menjaga semua orang, meskipun dirinya yang akan jadi korban. Itu insting pertama dari Putri Mandalika. Setelah bertapa, berpuasa di... Mbak, maaf ya. Saya lagi live, Mas, tolong. Oh, lagi live. Iya. Nih. Setelah Putri Mandalika berpuasa dan bertapa, tiba-tiba digangguin sama mahasiswa. Dia nggak tahu saya pengajar di sini. Setelah Putri Mandalika berpuasa dan bermeditasi, akhirnya ia mendapatkan pencerahan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya ia membuat undangan ke para raja-raja, pangeran-pangeran. Jadi buyar ya. Dikirimkanlah undangan, baik itu di kerajaan di barat maupun kerajaan di timur, dikirimkan undangan dengan mengatakan, datanglah pada bulan ke-10 ke kerajaan Sekar Kuning bersama seluruh rakyat.
Itulah yang kemudian menjadi tanda tanya untuk para pangeran dan warga kerajaan di sana. Wah, ada apa nih, kok tiba-tiba ada semacam pengumuman bahwa akan ada maklumat atau akan ada disampaikannya suatu pesan penting oleh Putri Mandalika. Orang nggak ada yang tahu nih apa yang mau disampaikan oleh Putri Mandalika. Sisa waktu dari menuju bulan ke-10 itu, apa yang dilakukan oleh Putri Mandalika? Ia memeluk ibunya dengan erat, mengatakan bahwa ia sangat mencintai ibunya. Ia kemudian mendatangi masyarakat di Kerajaan Sekar Kuning satu persatu, mendengarkan keluh kesah mereka, melakukan tugas-tugasnya dengan maksimal. Ia juga banyak berterima kasih kepada alam, kepada lautan. Dia menganggap bahwa lautan itu adalah penjaga dari Kerajaan Sekar Kuning, dan ia berharap samudra tetap menjaga Kerajaan Sekar Kuning agar selalu di bawah lindungan alam. Akhirnya tibalah bulan ke-10, bulan yang dinanti-nantikan oleh para pangeran pelamar Putri Mandalika, dan tentunya Putri Mandalika itu sendiri. Ia merasa takut sebagai seorang manusia, wajar merasa takut, ia merasa takut, tetapi di satu sisi ia merasa bahwa hidup itu tentang membuat pilihan, dan juga tentang menghargai kehidupan itu juga tentang menjalani pilihan dengan berani. Dan ia menganggap bahwa inilah ujian terbesar dalam hidupnya yang harus ia lalui, dan itulah hidup. Ia tidak mau meratapi, ia tidak mau bersedih hati. Akhirnya Putri Mandalika menerima tamu-tamunya, baik dari kerajaan seberang di sebelah barat maupun di sebelah timur. Ketika ketemu dengan Raja Johor, dengan Raja Bumbang, ia berkata bahwa sesungguhnya aku menerima lamaranmu, tetapi bersamaan dengan menerima lamaran para raja tersebut, ia mengatakan bahwa sesungguhnya aku juga menerima lamaran yang diberikan oleh rakyat Sekar Kuning dan seluruh rakyat dari kerajaan-kerajaan tamu. Lalu para pangeran kebingungan, mereka toleh kanan kiri melihat ke Patih, loh kok ini diterima semua, maksudnya apa? Raja Bumbang misalnya bilang, apa sih maksudnya ini Putri Mandalika? Begitu juga dengan Raja Johor, kebingungan, menekuk, mengerutkan dahi mendengar keputusan dari Putri Mandalika. Tidak lama kemudian, di tempat pertemuan itu yang diselenggarakan di semacam ngarai, di semacam daratan yang menghadap ke laut, di ujung karang itulah Putri Mandalika berdiri. Ketika Putri Mandalika berdiri seperti ini, tiba-tiba saja apa yang terjadi, saya ingin nunjukin gambar yang cantik banget yang digambar oleh dari bukunya Bu Murti ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana Putri Mandalika kemudian berdiri di ujung karang dengan rambut yang tertiup angin, melebur bersama angkasa dengan terik matahari yang memancarkan energinya. Putri Mandalika mengatakan bahwa dengan ini aku berikan seluruh jiwa ragaku kepada kalian semua. Lalu akhirnya tiba-tiba halilintar memekakkan telinga, kemudian gemuruh di angkasa berbunyi mengejutkan semua orang, dan tidak
lama kemudian ada ombak seperti suatu raih tangan yang meraih Putri Mandalika, yang akhirnya mengambil putri sehingga ia kemudian jatuh ke lautan. Nah, ketika Tuan Putri jatuh ke lautan, terkejutlah seluruh rakyat dan mereka menjerit. Para pangeran juga menjerit, tidak memahami apa yang sedang terjadi, dan bahkan kata-kata dari Putri Mandalika yang mengatakan bahwa dengan ini saya berikan seluruh jiwa dan raga saya untuk kalian. Ini cerita yang sangat sedih sekali, yang akhirnya para masyarakat turun terburu-buru mereka turun ke bibir pantai mencari Tuan Putri. Para pangeran langsung menceburkan dirinya, tapi mereka nggak menjumpai tubuh Putri Mandalika. Tapi apa yang mereka temukan adalah semacam makhluk yang bersinar, berpendar seperti ini, berwarna-warni pelangi. Ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna merah muda, ada yang berwarna oranye, hijau, dan biru. Tiba-tiba mereka menemukan makhluk hidup ini yang kemudian disebut sebagai nyale. Konon tubuh dari Putri Mandalika bertransformasi menjadi makhluk hidup yang memenuhi seluruh pantai di Lombok, dan tepatnya di Pantai Kuta di Lombok, di Tanjung Aan. Nah, kalau teman-teman pernah mengikuti festival nyale, itu luar biasa, bau nyale itu luar biasa sekali, di mana mereka masyarakat untuk memperingati, mengingat bagaimana kemuliaan hati Putri Mandalika, mereka mengambil nyale atau seperti cacing yang berwarna-warni ini, sehingga bisa dimakan maupun ditanam sehingga sebagai pupuk, sehingga hasil pertanian mereka jadi sehat, atau hasil pertanian mereka jadi sukses. Seperti janji Putri Mandalika, ia membahagiakan masyarakatnya, ia membantu kehidupan masyarakatnya meski akhirnya ia harus mengorbankan diri. Tentunya kita punya banyak sekali perspektif ya, dan bisa membuat kita terpancing untuk berdiskusi gitu, bahwa di satu sisi tentunya saya sebagai perempuan juga merasakan suatu kesedihan bahwa begitu sulitnya seorang perempuan itu untuk mendapatkan atau menjalani kesempatan, dan harus selalu dibayang-bayangi suatu tuntutan atau suatu ikatan daripada sosial adat budaya. Jadi menurut saya juga cerita ini bisa menjadi renungan. Di satu sisi cerita ini juga mengingatkan betapa leluhur kita, masyarakat Nusantara itu penuh dengan keindahan, kepekaan berpikir, khususnya juga mengenai bagaimana kayanya tradisi, baik tradisi lisan kita maupun folklore yang mungkin dari masing-masing wilayah. Di sini teman-teman memiliki folklornya yang pernah didengar semasa kecil. Kalau saya pribadi mendengar Putri Mandalika ini sedih sekali, dan pada mulanya saya merasa bahwa kenapa ya Tuan Putri nggak bisa memimpin, dan dianggap wajar aja memimpin meskipun tidak memiliki pasangan, karena kan kalau zaman sekarang kita sebutnya sebagai kesetaraan, emansipasi. Dan cerita-cerita semacam inilah yang menjadikan saya semakin ingin terus bekerja untuk mengupayakan keadilan gender, bagaimana putri-putri, perempuan-perempuan berdaya dan bisa hidup mengikuti aspirasi dan cita-citanya. Inilah cerita Putri Mandalika.
yang sekarang kalau teman-teman di bulan Februari dan Maret di sana pasti ada festival nyale. Bahkan sampai sekarang masyarakat adat Sasak sangat menghormati sosok Putri Mandalika, dianggap seperti dewi, memang dewi, yang bahkan hingga detik ini yang sebenarnya bisa kita paralelkan dengan bagaimana wujud Mandalika, kedekatan Mandalika dengan laut, kedekatan Mandalika dengan alam, itu bagian daripada rasa takjub kita pada bumi ini, yang sebenarnya menggambarkan sesuatu di bawah sadar suatu masyarakat dan betapa mereka mengagumi alam, tetapi di satu sisi juga mereka bergelut dengan rasa bagaimana alam itu muncul sebagai sesuatu yang besar dan sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, yang berusaha mereka tangkap dengan akal, yang kemudian menurut saya terwujud atau diterjemahkan ke dalam budaya lisan ini yang selalu menyenangkan untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihayati ya. Kalau saya merasa masih waktu pertama kali saya dengar tentang Putri Mandalika itu saya sampai nangis ya, karena betapa tragis ya, betapa tragis, tetapi juga betapa mulia pengorbanannya. Demikian dongeng sore hari ini. Nggak tahu udah berapa lama tuh, 35 menit dongeng. Saya pingin kasih lihat, karena dongengnya sudah selesai, Bu Sonia dan Paule, saya pingin kasih lihat kampus seperti apa di sore hari ini. Itu loh, tadi tuh ada aja mahasiswa yang ganggu saya. Udah tahu lagi live. Bagus ya. Memang sekarang kampus sepi ya, karena biasanya di bulan-bulan seperti ini kampus padat sekali dengan kesibukan mahasiswa, lagi ujian akhir semester. Tapi karena sudah ujian akhir semesternya sudah selesai dan dilakukan melalui daring, melalui secara digital karena ada COVID, makanya tidak terlalu banyak orang-orang ada di sini. Dan kalau ada harus mengikuti protokol kesehatan, harus pakai masker, jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan. Nah, teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan pandemi ini teman-teman tetap sehat, teman-teman tetap menjaga diri, jaga keluarga, mengikuti seluruh arahan dan protokol kesehatan untuk keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.